Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yulia Rahmawati. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Prodi saya Tasawuf dan Psikoterapi. NIM saya itu 77218040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tokoh, silsilah, dan doktrin dari salah satu tarekat, yaitu Tarekat Syadziliyah Mas'udiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Tarekat Syadziliyah Mas'udiyah. Sesuai dengan namanya, tarekat ini didirikan oleh Abu Hasan Al-Syadzili yang kemudian dipergunakan untuk nama tarekatnya. Kemudian dinisbatkan menjadi nama Syadziliyah. Nama lengkap Syadzili adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Al-Jabbar Abu Al-Hasan Al-Syadzili, yang mana silsilah keluarganya berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau dengan kata lain adalah keturunan Siti Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Ia sendiri pernah menuliskan garis keturunannya menjadi Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Yusuf bin Warith bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lahir di desa Aman, Afrika sekitar tahun 573. Di masa mudanya, ia sempat pergi ke Tunisia untuk belajar di sana dan sempat pergi ke Mekah untuk menunaikan haji beberapa kali. Dan di sana, ia bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ia bertolak ke Iran dan bertemu Abu Fatah Al-Wasiti, seorang yang pertama kali berteman dengan As-Syadzili. Syadzili adalah murid dari Abdul Al-Salam Ibnu Masyisi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan sifat-sifat soleh dan kesufiannya, seperti memakai hirqah yang dianugerahkan dari dua orang gurunya yang terbesar, yakni Abu Abdullah bin Harazim dan Abdullah Abdussalam Ibnu Masjisi, yang mana kedua guru tersebut penganut dari Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abu Hasan As-Syadzili merupakan salah seorang sufi yang luar biasa, seorang tokoh sufi terbesar yang dipuja dan dipuji, di antaranya oleh wali-wali kebatinan dalam kitab-kitabnya, baik karena kepribadiannya maupun dalam pikiran atau ajaran-ajarannya. Hampir tak ada kitab tasawuf yang tidak menyebutkan namanya dan mempergunakan ucapan-ucapan yang penuh dengan rahasia dan hikmah untuk menguatkan suatu uraian atau pendirian. Nah, Syadzili ini juga membaca beberapa kitab, di antaranya Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali, Qut Al-Qulub dari Abu Thalib, Al-Muwafiq wa Al-Mukhatabah dari Muhammad Abdul Al-Abbar, yang kemudian ia tularkan ilmu tersebut kepada muridnya. Kemudian dikatakan jika Syadzili juga menghafalkan Al-Quran dan hadis serta pernah mempelajari ilmu-ilmu agama itu secara otodidak. Dikatakan juga Az-Syadzili ini menjadi pejuang pembela tanah airnya, yakni keikutsertaannya dalam pertempuran Masyuroh, yang pada saat itu beliau ini membela dari serangan Prancis. Hingga pada tahun 646 Hijriah, ia mengalami kebutaan. Namun di tengah keterbatasannya itu, ia masih mampu mengajarkan ajarannya itu pada muridnya. Beberapa di antara muridnya yakni Izz ad-Din Abdul As-Salam Ibnu Al-Hajjaj, dan meninggal pada 656 Hijriah atau 1258 Masehi di Humaidra, ketika dalam perjalanan pulang dari ibadah haji. Jadi beliau ini meninggal dalam perjalanan pulang dari ibadah haji. Sebelum meninggal, ia memiliki firasat yang mana pada ibadah haji terakhirnya, ia memerintahkan kepada hadamnya untuk membawa bakul kecil yang terbuat dari daun kurma. Kemudian ketika sampai di Hamistra, ia mandi dan sholat 2 rakaat. Di saat dalam sujudnya yang terakhir, itulah As-Syadzili meninggal dunia. Tarekat Syadziliyah ini merupakan tarekat yang silsilahnya itu sambung sampai kepada Hasan bin Ali, melalui Ali bin Abi Thalib, dan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan bahwa tarekat ini merupakan tarekat termudah mengenai ilmu dan amal, ihwal dan makom,
ilham dan makol dapat menghantarkan penganutnya kepada jazab, mujahadah, hidayah, asrar, dan keramat. Dijelaskan juga oleh kitab-kitabnya tarekat Saziliyah ini bahwa tarekat ini tidak memberi syarat yang sulit untuk syekh tarekat, hanya saja seorang syekh tersebut harus meninggalkan segala kemaksiatan, memelihara ibadah yang diwajibkan, melakukan ibadah-ibadah sunnah semampunya, zikir kepada Allah sebanyak 1000 kali atau lebih sehari semalam, istighfar 100 kali, sholawat kepada Nabi 100 kali atau sehari semalam, serta zikir yang lainnya. Tarekat ini pada mulanya itu berada di kota Tunisia yang pada saat itu ada di bawah pimpinan dinasti Hafsiyah dengan rajanya yang bernama Zakaria, lalu disebarkan ke daerah timur yaitu di kota Mesir di bawah kekuasaan dinasti Mamluk dan berkembang di sana pada abad 10 Hijriah atau 16 Masehi. Banyak tokoh Maghribi yang mulai bergabung dengan tarekat ini, seperti Ali al-Sonhaji dan muridnya Abdul ar-Rahman al-Majdub. Ada juga sejumlah intelek dan ulama terkenal seperti Jalal al-Din as-Suyuti. Setelah meninggalnya Asy-Syadzili, kepemimpinannya diambil oleh muridnya yaitu Abu Abbas al-Mursi. Kepemimpinan diambil oleh al-Mursi karena al-Mursi ini mendapat wasiat dari sang guru. Al-Mursi mempunyai nama lengkap Ahmad ibnu Umar bin Ali al-Ansari al-Mursi, lahir di Murcia, Spanyol pada 616 Hijriah atau 1219 Masehi, meninggal pada 686 Hijriah atau 1287 Masehi di Alexandria. Bukan hanya ilmu yang telah diwarisinya dari Asy-Syadzili, namun juga perilaku yang suka menolong tanpa pandang status atau derajat manusia yang telah melekat pada dirinya. Selanjutnya, tokoh tarekat Asy-Syadziliyah Mas'udiyah, yakni ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Syekh Abi Muhammad Jabir, Syekh Muhammad Al-Ghazwani, Syekh Muhammad Fattah Al-Su'ud, Syekh Said, Syekh Abi Qasim Ahmad Al-Marwani, Syekh Ibrahim Al-Basri, Syekh Zainuddin, dan syekh-syekh yang lainnya. Selanjutnya, silsilah tarekat Syadziliyah Mas'udiyah tidak jauh berbeda dari tokohnya. Silsilah tarekat Syadziliyah Mas'udiyah diantaranya ada Rasulullah Muhammad SAW, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Hasan bin Ali, ada Syekh Abi Muhammad Jabir, ada Syekh Muhammad Al-Ghazwani, ada Syekh Muhammad Fattah Al-Su'ud, ada Syekh Said, ada Syekh Abi Qasim Ahmad Al-Mawarni, ada Syekh Ibrahim Al-Basri, ada Syekh Zainuddin, ada Syekh Syamsuddin, ada Syekh Tajuddin Muhammad, ada Syekh Nuruddin Ali, ada Syekh Fahruddin, ada Syekh Taqiyuddin Al-Fakiri, ada Syekh Abdurrahman Al-Madani, ada Syekh Abdul As-Salam Al-Masisi, ada Abu Al-Hasan Ali Al-Syadzili, ada Abu Abbas Al-Mursi, ada Abu Al-Fatah Al-Maidumi, ada Taqiyuddin Al-Wasiti, ada Al-Hafiz Al-Qasandari, ada Nur Al-Qarafi, ada Ali Al-Juri, ada Muhammad Al-Zarqani, dan ada Muhammad bin Qasim Al-Sakandari, ada Yusuf Dariri, ada Muhammad Al-Bahmiti, ada Ahmad Minatullah Al-Zuhri, ada Ali bin Thohir Al-Madani, ada Salih Al-Mufti Al-Hanaf, ada Ahmad Nahrawi Al-Makki, ada Muhammad Ilyas, ada Abdul Hamid Al-Bantani, ada Muhammad Dimyati Al-Bantani, ada Abdullah Halim Al-Bantani, ada Kiai Haji Mas'ud Toha Magelang, dan Muhammad Qayyim Yakub Bulurjo. Selanjutnya, doktrin tarekat Syadziliyah Mas'udiyah. Yang pertama, ajarannya tidak menganjurkan kepada murid-muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka dengan hidup yang layak dan sederhana yang akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenai rahmat-Nya. Tidak mengabaikan syariat Islam,
Hal ini searah dengan ajaran Imam Al-Ghazali, yaitu ajaran tasawuf yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, zuhud. Zuhud bukan berarti menjauhi dunia, karena pada dasarnya zuhud berarti mengosongkan hati mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang dibenci oleh kaum sufi adalah ketika manusia dikalahkan dan diperbudak oleh dunia, di mana manusia akan bersenang-senang selalu memenuhi keinginannya, bahkan hawa nafsu yang tak kenal puas. Tasawuf yang selanjutnya yaitu tasawuf, latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf ini memiliki 4 aspek, yakni berakhlak sesuai dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melakukan perintahnya, dapat menguasai hawa nafsu, serta berupaya selalu bersama dan berkegalan dengannya secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya, bahwa seorang salik tidak cukup mendekatkan diri saja kepada Allah, tetapi harus berbakti kepada masyarakat. Menurut Abu Hasan Asyazili, seorang sufi bukanlah orang yang menghindar dari masyarakat, karena sebenarnya beraktivitas sosial untuk kemaslahatan umat adalah bagian terpenting dari hasil kontemplasi seorang sufi. Selanjutnya, amalan. Yang pertama, istighfar. Maksud istighfar adalah memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang telah dilakukan seseorang. Doa ini berisi tentang permohonan ampun dan taubat. Yang selanjutnya, sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW maksudnya untuk memohon rahmat dan karunia bagi Nabi agar pembacanya juga mendapatkan balasan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, berzikir untuk selalu mengingat Allah. Selanjutnya, wasilah dan rabitah, yaitu hubungan atau ikatan dengan guru. Seorang murid sebaiknya berwasilah kepada guru pada waktu memulai ibadah kepada Allah. Maka dapat diartikan dengan luas bahwa wasilah adalah jalan yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Selanjutnya, wirid. Adapun wirid yang dianjurkan adalah penggalan ayat Al-Quran surat At-Taubah dan wirid ayat kursi yang dibaca minimal 11 kali setelah sholat fardu, dan wirid-wirid lain. Yang antara murid yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan mursyid. Dalam tarekat Syadziliyah Al-Mas'udiyah, wirid La ilaha illallah dibaca sebanyak 100 kali, diamalkan setelah sholat maghrib dan subuh dengan didahului dengan tawasul. Selanjutnya, adab atau etika murid. Adab murid dapat dikategorikan dalam 4 hal, yaitu adab murid kepada Allah, adab murid kepada mursyidnya, adab murid kepada dirinya sendiri, dan adab murid kepada ikhwan dan sesama muslim. Yang selanjutnya, hizib. Hizib yang diajarkan tarekat Syadziliyah jumlahnya cukup banyak dan setiap murid tidak menerima hizib yang sama karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi rohaniyah murid sendiri dan kebijakan mursyid dan kebijaksanaan seorang mursyid. Uzlah dan suluk. Uzlah adalah mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat atau khalayak ramai untuk menghindarkan diri dari godaan-godaan yang dapat mengotori jiwa, seperti menggunjing, mengadu domba, bertengkar, dan memikirkan keduniawian. Dalam pandangan Syadziliyah, untuk mengamalkan tarekat ini, seorang murid tidak harus mengasingkan dirinya atau uzlah dan meninggalkan kehidupan duniawi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.